Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 21 Perubahan. Cepat lari. Melihat situasinya tidak baik, ketiga anggota aliansi pedang mulai melarikan diri. Jijiji. Namun, larinya mereka tidak menjadi masalah. Gas aneh yang memenuhi udara seolah-olah mereka menemukan targetnya, dan dengan kecepatan kilat, ia terbang menuju ketiga orang itu. Mengusir. Saat mereka menghadapi zat aneh seperti itu, mereka bertiga mulai mengayunkan pedang besi di tangan mereka dengan gila-gilaan, tapi itu sia-sia terhadap gas. Itu tidak terpengaruh sama sekali, dan pada akhirnya, gas masuk ke otak mereka. Saat itu, wajah ketiga orang itu sudah banyak berubah. Mereka membuang pedang besi di tangan mereka, menutupi kepala mereka, lalu mulai meratap kesakitan. Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa wajah mereka berubah dari putih menjadi hijau, dari hijau menjadi ungu, dan mereka berlutut di tanah pada awalnya, tapi kemudian mereka mulai berguling-guling. Dapat dikatakan bahwa mereka menderita gelombang rasa sakit yang luar biasa. Namun ratapan menyakitkan itu hanya berlangsung sesaat. Dengan sangat cepat, mereka bertiga tidak bernapas lagi, dan dengan kaki pincang, mereka mati. Wajah kematian mereka sangat tidak normal. Wajah mereka bengkak, keluar darah dari 7 lubang wajah, mata melotot, bahkan rambut mulai rontok. Itu sangat menakutkan. Jijiji. Tapi hal yang lebih menakutkan bagi Chu Feng adalah gas aneh itu. Setelah kematian ketiga orang yang menyiksa tersebut, gas yang masuk ke otak mereka kembali keluar. Pada saat yang sama, gas aneh dari sekeliling mulai melayang perlahan menuju Chu Feng. "Tolong selamatkan aku." Saat dia panik, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua misterius itu karena dia menemukan bahwa gas itu melayang di mana-mana kecuali di area sekitar lelaki tua itu. Artinya, kurang lebih, hal-hal misterius itu takut pada lelaki tua itu. Tapi teriakan minta tolong Chu Feng tidak hanya tidak mendapatkan simpatik dari orang tua itu, bahkan membuat gas aneh di sekelilingnya gelisah dan pada saat itu, mereka menyerang Chu Feng dengan kecepatan kilat. Berengsek. Melihat situasinya tidak baik, tubuh Chu Feng bergerak dan dia dengan liar berlari ke arah orang tua itu. Dia ingin memanfaatkan orang itu untuk menghindari malapetaka. Namun, dia meremehkan kecepatan gas aneh tersebut. Setelah berlari beberapa langkah, Chu Feng merasakan gelombang rasa sakit dari otaknya seolah-olah ada sesuatu yang memasuki kesadarannya dan merobek otaknya. Segera setelah itu, rasa sakitnya terus meningkat dan Chu Feng sudah tahu bahwa sejumlah besar gas aneh memasuki otaknya. Hal-hal itu seperti memakan tubuhnya dan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng tidak punya cara untuk melawan dan dengan sangat cepat, dia jatuh ke tanah. Dia mulai berguling-guling seperti tiga anggota aliansi pedang sebelumnya sambil meratap dengan keras. Saat dia melihat pemandangan itu, lelaki tua misterius itu tidak tergerak sama sekali. Namun, senyuman aneh yang ada di wajahnya perlahan meredup dan menggantikannya dengan lengkungan kecewa. Gelombang. Tapi pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mulai menggeram. Sinar putih menyebar dari kepalanya seperti pusaran air dan mulai berputar di sekitarnya. Dalam sekejap, semua gas aneh dalam jarak beberapa meter terhempas seperti debu dan asap. Setelah menggeram, Chu Feng terbaring di tanah tanpa kekuatan dan tidak sadarkan diri. Tapi pusaran sinar putih itu terus berputar dengan dia sebagai intinya. Di bawah perlindungan pusaran cahaya, gas aneh dari sekeliling tidak berani mendekat ke Chu Feng. Bahkan suara-suara yang memekakan telinga dari sebelumnya menjadi jauh lebih dalam dan pelan seolah-olah mereka ketakutan. Menghadapi perubahan itu, ekspresi lelaki tua misterius itu berubah dan kejutan menyenangkan muncul dari kedua matanya. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan gelombang aneh menyebar kemana-mana. Semua gas kembali ke tulang putih. Ketika gas aneh itu menghilang, pusaran cahaya di sekitar tubuh Chu Feng juga perlahan kembali ke otak Chu Feng. Setelah menunggu hampir 1000 tahun, akhirnya saya bertemu dengan orang yang bisa dibentuk. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Tubuh lelaki tua itu bergerak, melayang di udara lalu perlahan meluncur di depan Chu Feng. Setelah itu, jari-jarinya terulur dan dia menunjuk ke dada Chu Feng. Beberapa benda bercahaya seperti kunang-kunang terbang keluar dari jari-jarinya dan ditembakkan ke dada Chu Feng. Ketika benda bercahaya itu menembus pakaian Chu Feng dan memasuki tubuhnya, pakaian itu tidak rusak, namun dadanya mulai memiliki beberapa titik cahaya.
Orang tua itu diam-diam menatap Chu Feng sampai cahaya itu menghilang dari dada Chu Feng. Lalu dia perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, dengan lelaki tua itu di tengahnya, badai hijau tua yang dahsyat mulai berputar-putar dan badai tersebut memiliki titik-titik esensi yang mengandung tekanan mengerikan yang tak tertandingi. Seketika, ia menelan hutan pegunungan. Anehnya, badai tersebut tidak naik ke udara, melainkan mulai turun ke tanah. Akhirnya, ia masuk jauh ke dalam tanah dan tulang-tulang putihnya yang besar juga menghilang. Setelah badai dahsyat, semua bunga, rumput, dan pepohonan di hutan tidak berubah sama sekali dan langit malam juga kembali menutupi daratan. Satu-satunya perubahan adalah Chu Feng yang pingsan dan 3 anggota aliansi pedang yang tewas. Angin sepoi-sepoi bertiup dan membawa sedikit rasa dingin. Rasa dingin itu juga membuat Chu Feng sadar kembali saat dia perlahan membuka matanya. Apa yang terjadi? Apakah aku sedang bermimpi? Chu Feng duduk, dan sambil memijat kepalanya yang sakit, dia mengamati sekeliling. Dia mengetahui bahwa pemandangan menakutkan dari sebelumnya benar-benar hilang, dan itu membuatnya merasa bahwa pengalaman sebelumnya hanyalah mimpi. Ini tidak benar. Ketika tatapan Chu Feng tertuju pada 3 anggota aliansi pedang, dia tiba-tiba berdiri. Saat dia melihat kondisi kematian yang mengerikan, dia tahu bahwa kejadian sebelumnya benar-benar terjadi. Itu terlalu menakutkan. Mengapa ada tempat yang aneh di gunung pengobatan spiritual ini? Makam 1000 tulang. Dari mana asalnya? Siapakah lelaki tua misterius itu? Chu Feng sangat terkejut. Segala sesuatu yang terjadi hingga saat ini tidak dapat dibayangkan karena semua yang terjadi sudah melampaui jangkauan yang dapat ditanggungnya. Sasha. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dan dia tahu ada orang yang mendekat. Melihat situasinya, Chu Feng berbalik dan melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Dia harus pergi karena dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa dia ada hubungannya dengan 3 anggota aliansi pedang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa mereka memasuki makam 1000 tulang dari legenda, dan kemudian ketiganya terbunuh sementara dia bahkan tidak tergoreskan. Itu terlalu aneh, dan bahkan jika dia memberitahu orang-orang, tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan jika orang mempercayainya, Chu Feng akan menjadi orang aneh di sekolah Azure Dragon sehingga dia perlu menghapus semua koneksi. Saat Chu Feng berlari, dia segera menemukan ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dia merasa indranya sangat jernih. Bahkan rumput yang bergerak karena angin pun dapat dideteksi olehnya. Dia tidak pernah merasakan perasaan itu sebelumnya. Apakah kepalaku gitu sensitif karena terlalu banyak energi spiritual di gunung pengobatan spiritual ini dikombinasikan dengan keheningan malam? Chu Feng mencoba mencari tahu mengapa dia memiliki indera yang lebih baik, tapi dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Seketika, kedua matanya bersinar dan ekspresi terkejut muncul dari wajahnya. Dia merasakan energi aneh bergerak, dan meskipun jaraknya masih cukup jauh, dia dapat memastikan bahwa itu adalah rumput roh langit.